Bapak Ibu hebat, di dalam modul 2.3 ini kita belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang membuat kita menjadi emosional? Adanya bullying dari teman kerja, stres bekerja, marah, atau timbul kemalasan yang ada dalam diri kita, atau mungkin stres pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Kompetensi adalah satu kemampuan untuk mengelola diri. Apa saja aspek-aspek yang ada dalam kompetensi sosial dan emosional? Ya, kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 dari kompetensi sosial dan emosional atau disebut KSE ini amat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Lalu bagaimana penanaman kompetensi sosial emosional? Penanaman kompetensi sosial emosional tentu dimulai dari seorang pendidik terlebih dahulu sebelum kita menanamkannya kepada murid-murid kita tercinta. Sehingga membentuk pembelajaran yang berbasis sosial emosional akan lebih mudah. Bapak, Ibu guru hebat. Tentunya Ibu Bapak guru hebat telah mengenal kata toxicity. Kata toxicity adalah suatu hal yang merujuk pada sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak disukai. Seperti di slide awal, hal-hal toksik ada di sekeliling kita. Mulai dari rekan sejawat yang tidak mendukung atau sering mencari kesalahan-kesalahan kita, kesepian, ketidakdisiplinan, tidak tepat waktu, atau stres karena banyaknya pekerjaan. Hal-hal ini memunculkan hal-hal negatif pada diri kita dan pastinya amat merugikan. Nah, di dalam modul ini kita mengenal kata coaching. Rekan-rekanku yang berbahagia, berbicara jujur tak selalu membuahkan hasil positif. Memang, namun kita harus perhatikan cara untuk mengungkapkan pemikiran dan cara untuk mencerminkan tindakan melalui ucapan sehingga orang lain akan terbuka dan berpikir progresif bersama kolega, bersama pemimpin, atau bersama murid-murid tercinta. Coaching adalah satu proses yang dilakukan untuk menumbuhkan segala sesuatu dari diri teman, rekan, pemimpin, atau murid sendiri. Hal yang paling penting dalam sebuah coaching adalah kejujuran. Bagaimana kita memulai coaching, baik kita sebagai coach atau sebagai coachee. Coach dikenal sebagai istilah orang yang memberikan layanan atau kegiatan yang membuat kita mampu membuka diri. Sedangkan coachee adalah orang yang dikenai sebuah masalah atau ide-ide tentang apa yang akan dilakukan di masa depan. Maka kejujuran adalah hal yang terpenting agar hubungan Anda dengan rekan kerja harmonis, sehingga memberikan kesempatan bagi kolega kita juga berpendapat jujur tentang Anda, tentang situasi Anda, dan membentuk kepercayaan di tempat kerja sehingga semua pekerjaan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Dalam proses coaching, kita berharap menjadi seorang teman, sehingga teman dapat membentuk satu keterbukaan dan mampu memunculkan ide-ide dalam diri coachee adalah sebuah tugas mulia dari seorang coach.
mencuatkan problem solving lewat rangsangan-rangsangan afektif, sehingga proses coaching ini memiliki hal yang positif. Bapak guru hebat, jangkauan klien dari sebuah proses coaching adalah multidimensi. Bisa dilakukan dengan rekan sebaya, rekan sejawat, teman, guru, pimpinan, atau bahkan orang lain yang di luar ranah pendidikan. Sejatinya problem solving adalah salah satu hal yang menjadi tujuan utama dari coaching. Hal ini perlu ditumbuhkan di tempat kerja dengan menunjukkan saling menghormati dan membuka untuk adanya ide-ide cemerlang yang muncul. Bersifatlah baik dalam interaksi Anda dan selalu sigap dalam mengatasi masalah komunikasi. Awali hal tersebut dengan bersifat positif. Apa keterhubungan kompetensi sosial emosional, coaching, dan modul sebelumnya? Bapak guru hebat, di modul sebelumnya kita belajar tentang membentuk budaya positif, baik di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan tempat Anda berada. Nah, kita merujuk pada contoh berikut, yaitu keyakinan kelas, merupakan salah satu budaya positif sekolah yang diterapkan sebagai wujud entitas kita dalam mewujudkan P5, yang mana di dalamnya memuat kompetensi sosial emosional. Di dalam membentuk keyakinan kelas, ada kompetensi sosial emosional yang ongoing. Bukan hanya drama Korea ya yang ongoing, namun di dalam keyakinan kelas memunculkan satu kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi, tergantung apa isi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati. Contoh lain adalah berkomunikasi dengan komunitas praktisi. Seperti yang diterangkan di awal, bahwa kompetensi sosial emosional juga meliputi keterampilan berelasi. Maka keterampilan berelasi ini erat hubungannya dengan komunitas. Cara kita berkomunikasi untuk merangkul pergerakan yang positif, mempertahankan atmosfer positif di tempat kerja.